juga masuk fisik dan mekanik ya, karena ketahanan itu lebih kepada pengaruh perubahan kalau kita cuaca ya, temperatur ya, lebih kepada pengaruh perubahan temperatur kayak gitu. Jadi makanya kenapa ujinya ada uji di oven, kemudian setelah di oven kita rendam gitu ya. Jadi dia lebih kepada sifat temperaturnya. Jadi dia tahan tidak dengan kondisi dari luar. Ya, temperatur itu. Nah, itu ketahanan. Jadi ada kekerasan, ada kekuatan, ada ketahanan. Itu. Nah, kalau untuk uji yang durability ini ada kita mencari nilai ketahanan batuan atau idenya indeks durability-nya. Nah, nanti pada saat pengujian seperti itu ya, kemudian setelah dia diputar itu material yang hancur itu akan keluar dari drumnya, karena drum itu punya lubang ya, lubangnya itu sekitar 2 mili. Lubangnya sekitar mili. Jadi batuan yang hancur lebih dari kurang dari 2 mili akan lolos, akan keluar. Nah, yang tersisa itulah, batuan yang tersisa itulah nanti yang kita oven lagi. Kita oven, kemudian besok kita lakukan pengujian lagi. Jadi itu modelnya adalah siklus. Ada yang bisa dilakukan hanya 2 siklus sudah habis, ya selesai. Ada yang sampai 5 siklus belum habis gitu ya. Tapi kita ambil maksimum di 5 siklus aja. Kalau 5 siklus belum habis ya berarti itulah ketahanannya dia sampai di berapa. Nah, kalau lempung claystone bisa 3 siklus saja sudah habis. Tapi kalau sandstone bisa sampai 5 siklus dia masih utuh. Ya, dia nggak hancur. Kenapa? Karena sandstone proses sementasinya lebih kuat dibandingkan dengan claystone. Kenapa sih dia sementasinya lebih kuat daripada claystone? Sandstone itu sementasinya lebih kuat daripada claystone? Berdasarkan pada ukuran butir. Ya, berdasarkan kepada ukuran butir. Kalau pasir masuk butir halus atau butir kasar? Pasir itu masuk kepada butir, ukuran butir yang kasar. Kalau claystone itu lebih kepada ukuran butir yang halus. Nah, sama. Kalau kalian suka lihat proses orang yang bikin tembok ya, bikin tembok. Kemudian kita lihat pada saat proses disemen ya, proses penyemenan. Kan ada dalam proses penyemenan itu ada pengaruh dari air, butiran, ya, pasirnya dan semennya. Pasirnya itu ada yang pasir halus, ada yang pasir agak kasar, ya, atau hampir seperti kil, ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi pasir. Kalau pada saat kita mau bikin tembok ya, pada saat kita mau bikin tembok, pasirnya itu pasti akan ditanya, kalian ada harga pasir beda-beda. Ada pasir kalau di Samarinda tuh ada pasir Samada, ada pasir Ukar ya, pasir Tenggarong, kemudian ada pasir Si, gitu ya. Nah, yang mahal yang mana? Pasir Sulawesi, karena ukurannya lebih kasar daripada pasir Samarinda. Pasir Samarinda itu diambilnya dari mana? Dari sungai, ya, sungainya. Ya, rata-rata kan pasir emang diambil dari sungai, tapi sungai yang ada di Samarinda itu lebih punya ukuran butir pasirnya sangat halus dibandingkan yang punya Sulawesi, gitu, ya. Kalau yang Sulawesi itu ukuran butirnya agak kasar, maka kenapa lebih mahal? Ya karena untuk proses sementasinya, untuk merekatnya itu lebih kuat, ya, seperti itu. Jadi kenapa sandstone itu sulit untuk dihancurkan dibandingkan dengan claystone, karena ukuran butir claystone itu sangat halus,
ya, seperti itu. Ini alat. Nah, ini berat setiap butiran antara 40 sampai dengan 60 gram dengan keseluruhan berat totalnya yang masuk ke dalam drum itu sekitar 450 sampai 510 gram nanti dimasukkan ke dalam drum. Tapi berat sebesar 450 atau 550 itu terdiri dari beberapa butir, ya. Nah, setiap butirnya boleh tuh sekitar 40 sampai 60 gram. Jadi kurang lebih berapa butir ini? Ya, bisa sampai 10 sampai 12 butir batuannya, ya, seperti itu. Nah, setelah itu bersih dari debu dan pengotor lainnya. Tujuannya supaya jangan ada nilai indeks durability-nya terpengaruh oleh pengotor. Nah, kalau itu tadi. Nah, ini alat yang dipakainya itu ada silinder dinding. Nanti saya ke gambar saja. Mana gambarnya? Nah, ini. Ya, jadi ini drumnya ini. Kalau kita lihat depan seperti ini. Nah, ini drumnya. Sampelnya ini. Nanti airnya direndam seukuran ini. Jadi drumnya nggak semua hitam, hanya ada istilahnya kita nanti kotaknya itu diisi oleh air. Nah, ini muka airnya segini. Kemudian drum ini menggantung. Drumnya menggantung dan dia berputar. Dia mutar seperti ini, ya, dia mutar seperti ini. Nah, si ukuran air ini nanti pada saat muter dia ada kontak satu sama lain. Nah, itu yang proses yang dinamakan proses abrasinya. Nah, pada saat dia kontak satu sama lain, maka dia akan mengalami hancur. Nah, itu ya prosesnya di situ. Jadi selain tadi saya bilang ada proses pemanasan, kemudian ada proses perendaman, ada juga proses abrasi karena ada kontak. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk uji ini. Nanti setelah itu baru kita hitung. Mana ada lagi nggak? Kita hitung nilai indeks durability-nya, ya, kita hitung nilai indeks durability-nya, maka nanti kita bisa masukkan ke sini, ada tabelnya, ya, ada tabel. Nah, dia masuk jenis kenannya apa? Dari ketahanan sangat rendah sampai ketahanan sangat tinggi. Ya, kalau kayak claystone ya saja ini dari ukuran sedang ke bawah. Ya, rendah ke bawah rata-rata itu claystone. Kalau siltstone atau lanau ya, kalian taunya kita lebih sering bilangnya lanau, itu dia mulai dari sedang sampai rendah. Atau pasir dari sedang ke atas. Itu pasir. Ya, karena pasir kan ada beberapa bagian, ada beberapa ukuran kan, dari pasir sangat halus, pasir halus, sedang, kasar, sangat kasar, sebelum kerikil. Ya. Oke, dari uji ini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, mungkin nanti kalau sudah lakukan praktikumnya baru terbayangkan ya. Kalau sekarang baru paham, tapi sekarang bayangkan saja dulu. Kapan mulai offline praktikumnya? Sudah ada jadwalnya belum? Belum, Bu. Oh, belum keluar jadwalnya? Oke. Belum, Bu. Tapi rencana pas puasa sih, Bu. Tapi masih rencana, Bu. Masih rencana puasa. Oke. Ya. Tapi sebagian Samarinda kan? Enggak, yang di luar kota cuma 1-2 orang saja kan? Sudah di Samarinda semua, Bu. Iya, Bu. Bagus kalau udah di Samarinda semua. Jadi koordinasinya lebih enak. Oke. Bu, saya mau nanya. Kalau nggak ada pertanyaan, oh ya silakan. Itu, Bu, bedanya uji kuat tarik sama uji point load, Bu. Soalnya di praktikum itu digabung. Oh. Ya. Uji kuat tarik dengan uji point load. Jadi gini, kalau uji point load itu pengujiannya berupa titik. Kalau uji kuat tarik itu pengujiannya beban rata. Ya, sebenarnya alat yang digunakan untuk uji
Suaranya nggak ada, Bu. Ya. Suaranya nggak ada, Bu. Permisi Bu, suaranya nggak ada Bu.
suaranya nggak ada, Bu.
Ibu, mohon maaf, Bu. Halo, Ibu. Aduh, dengar juga. Oke, tes. Udah masuk belum suaranya? Masuk, Bu. Sudah Bu, masuk Bu. Udah masuk? 1, 2, 3. Masuk nggak suaranya? Masuk, Bu. Masuk Bu, masuk Bu. Masih belum ya? Belum jawab. Sudah Bu. Suaranya. Masuk suaranya? Suara saya udah masuk? Ya, masuk, Bu. Masuk Bu. Kenapa ya? Giliran ininya nggak mati, nggak macet-macet, suaranya nggak masuk. Oh, sudah masuk. Oke. Sudah terdengar ya suara saya ya? Ya, Bu. Tadi terakhir kalian mendengar suara saya yang mana? Di mana kita tadi? Uji tarik sama uji tarik di poin Bu. Nah, kok sekarang saya nggak dapat suaranya? Prana barusan bicara ya? Saya nggak coba bicara dulu Prana. Saya nggak dapat suaranya, nggak dengar. Halo Bu. Halo. Oh, nggak masuk suaranya Prana ke sini. Sebentar, saya gantian ini dulu. Saya cari speakernya.
Coba dites suaranya. Tes Bu. Halo Bu. Gak masuk suaranya. Halo, tes Rafli, Prana. Rafli apa Raffi itu? Rafli Bu. Cek Bu. Masuk ke suaranya Bu. Haji. Mana? Halo Ibu. Halo. Oke. Halo. Ini aja ya, Halo. monolog aja ya berarti ya. Kalian, yang penting kalian bisa dengar suara saya, oke? Oke Ya. Bu. Kalian bisa dengar suara saya. Nggak apa-apa. Jadi mungkin pertemuan ini hanya dengarkan saja, nggak ada pertanyaan, nggak bisa tanya ya, karena ini suaranya nggak keluar. Kalau mau tanya boleh lewat chat ya, raise hand, nanti saya coba lewat baca dari chat aja. Oke, jadi tadi kita ke mute-nya, ke stop-nya di point load sama uji kuat tekan ya. Dari point load sama uji kuat tekan tadi yang saya bilang bahwa kenapa digabung itu karena alat yang dipakai kan ada dua. Kalau uji kuat tarik itu menggunakan alat UCS, menggunakan alat uji kuat tekan. Tapi kalau yang point load emang ada alat point load sendiri. Cara pengujiannya untuk point load itu sampelnya bisa berbentuk kubus, bisa berbentuk silinder, atau dia berbentuk irregular. Ya, permukaannya tidak wajib rata, tidak harus rata. Kenapa? Karena pembebanannya berupa pembebanan terpusat. Dia berupa beban titik. Jadi hanya berupa pembebanan terpusat. Nah, sementara kalau yang Brazilian test atau uji kuat tarik itu kita gunakan alat kuat tekan. Alat kuat tekan proses pembebanannya adalah pembebanan merata. Pembebanan merata, bukan pembebanan titik. Jadi dia tersebar gayanya, ya kekuatan gayanya itu tersebar secara merata di permukaan. Ya, makanya pada saat uji kuat tekan atau uji kuat tarik, permukaannya harus rata. Ya, tadi sempat saya gambarkan ini ya, jenis kalau permukaannya nggak rata apa yang terjadi gitu ya? Karena pembebanannya itu berupa pelat. Pelat itu berarti dia harus rata permukaannya. Jadi pada saat nanti kita nguji, ini sampel ya, ini sampel terus kita uji, ini dia rata begini, ujinya. Ya, nah kalau sampelnya seperti ini, ya ini berarti kondisinya dia punya uji kuat tekan. Nah kalau kita mau lakukan uji kuat tarik, sampelnya kita gulingkan, kita gini. Nah kemudian pembebanannya di sini pembebanannya. Nah ini uji kuat tarik. Alatnya yang dipakai sama alat kuat tekan, ya, tapi sampel ngujinya yang beda. Kalau kuat tarik itu sampelnya begini berdiri, tapi kalau uji kuat tekan uji kuat tarik sampelnya ditidurkan gitu ya. Jadi apa namanya, kenapa digabung karena kelompok ini kerjakan dulu yang apa namanya, kelompok satunya kerjakan dulu point load. Nah nanti yang satunya kerjakan kuat tarik. Setelah itu bisa ditukar. Yang kelompok satu ini selesai point load, langsung kerjakan kuat tarik. Nah, yang ini selesai kuat tarik, langsung kerjakan point load. Waktunya sama, nggak terlalu lama. Waktunya itu bersamaan, ya. Nah, cuma yang bedanya pada saat preparasinya saja. Pada saat preparasi untuk yang kuat tarik, ya kalian harus betul-betul permukaannya harus rata. Makanya di lab disediakan dua gerinda. Ada gerinda besar, ada gerinda kecil. Gerinda yang besar itu untuk motong dulu, untuk membentuk dulu ya, untuk memotong sampel. Kalau kita sampelnya dalam bentuk bongkah, ya potong sampel pakai gerinda besar. Setelah tinggal ngehalusin permukaannya, kita pakai yang gerinda kecil, gitu supaya permukaannya bisa rata, gitu ya.
Jadi seperti itu. Kenapa digabungnya? Ya. Kenapa nggak digabung kuat tarik dengan kuat tekan? Enggak, karena kalau digabung kalian harus ngantri. Harus ngantri, yang kelompok 1 nunggu dulu sampai kelompok 2 misalnya lagi uji kuat tekan. Harus nunggu selesai dulu uji kuat tekan baru kita bisa lakukan uji kuat tarik. Tapi kalau digabungnya dengan point load, yang satu bisa mengerjakan uji kuat tarik, yang satu bisa mengerjakan uji kuat tekan, gitu ya. Tujuannya sih itu aja, untuk penghematan waktu aja. Oke, paham ya yang saya maksud ya. Nah, sekarang saya share yang tadi. Raise hand ya kalau mau tanya ya. Karena ini nanti setelah itu baru saya lihat ke chatnya. Ini perilaku batuan. Ya. Kita di sini ya tadi ya. Oke. Perilaku batuan. Jadi kita untuk sekarang kita hanya mempelajari perilaku batuan secara statis. Ya, tidak secara dinamis. Karena kalau secara dinamis ini butuh waktunya sangat lama. Ya, butuh waktunya sangat lama untuk pengujiannya. Nah, kita pakai yang secara statis dulu. Nanti kalau kalian lanjut ke S2 baru bisa ke mempelajari ini, ya, memperdalam lagi. Nah, intinya adalah bahwa suatu batuan itu punya sifat elastis, plastis, dan elastoplastis. Ya. Kondisi elastis. Apa yang dimaksud dengan kondisi elastis? Kondisi elastis itu adalah kondisi, kalau kita lebih enak melihat pada karet, ya itu lebih kelihatan, atau kepada spiral, per. Nah, elastis itu pada saat kita tarik, ya kita tarik dia, maka dia bisa kembali lagi. Itu kondisinya adalah elastis. Ya, dia bisa kembali lagi ke bentuk asalnya. Itu kondisi elastis. Walaupun sebenarnya elastis itu tidak semuanya elastis yang balik lagi ke kondisi asalnya. Kita mulai dari 0, kita tarik, kemudian kembali lagi ke 0. Itu elastis sempurna namanya. Tapi ada juga yang elastis itu kita mulai dari 0, kita tarik, begitu kita kembali lagi dia berhenti di 2 atau di 1, nggak di 0. Nah itu elastis sebagian. Ya, kondisinya itu elastis sebagian. Oke. Nah, setelah mengalami masa elastis, dia akan mengalami perubahan. Nah, elastisnya habis, dia berubah menjadi plastis. Ya, dia berubah menjadi plastis. Saat dia menjadi plastis, dia menjadi kaku. Ya, dia menjadi kaku. Makanya kalau kita sudah masuk ke kondisi plastis, berarti itu kita sudah masuk ke kondisi fail. Kalau pada batuan, gitu, ya. Kemudian ada elastoplastis, itu gabungan dari kondisi elastis ke kondisi plastis. Itu. Nah, perubahan atau kondisi dari kondisi batuan yang punya nilai elastis, kemudian punya nilai plastis, nanti dari elastis akhirnya dia menjadi plastis, ya. Itu yang kita namakan dengan deformasi. Berarti apa? Terjadi perubahan kondisi dari kondisi elastis menjadi kondisi plastis. Itu kita bilang dengan deformasi. Nah, yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi deformasi. Yang mempengaruhi deformasi itu adalah nilai dari tegangannya. Ya, pada saat kita batuan itu kita beri beban, maka itulah dia di situ akan berperilaku ini, perilaku material itu. Seperti apa? Perilakunya dari kondisi elastis, kemudian menjadi kondisi plastis. Itu. Nah, nilai perubahan itu dipengaruhi pada, tadi yang saya sempat coret-coret ya, dipengaruhi nilai perubahan deformasi ini, ya, kalau kita lihat dari sini, nilai deformasi ini dipengaruhi oleh nilai tegangan, kemudian nilai regangan, ini regangan ya, yang bentuknya E, dan nilai tegangan geser. Ya, itu. Ada nilai tegangan, nilai regangan, dan nilai tegangan geser. Nilai regangan sendiri itu ada yang namanya nilai regangan aksial, meregang secara aksial. Ada juga nilai yang meregang
secara lateral. Nah, gabungan antara regangan aksial dengan regangan lateral, itu kita bisa tahu yang namanya regangan volumetrik. Gitu. Ya. Jadi regangan itu ya akan muncul. Nah, dari uji kuat tekan kita dapatkan nilai ini. Nilai regangan, nilai tegangan. Ya, dari uji kuat tekan itu. Nah, dari uji kuat tekan juga kita bisa melihat perilaku dari batuan itu seperti apa. Perilakunya elastis dan plastisnya itu kapan, gitu ya. Nah, untuk tahu perilakunya itu kita bisa membuat hubungan dari beberapa nilai ini tadi, tegangan-regangan dan ini. Nah, kita bisa lihat dari hubungan antara tegangan dengan regangan. Nih, ada nanti. Hubungan antara tegangan dengan regangan, kita bisa dapatkan nilai modulus. Ya, hubungan antara tegangan dengan regangan, kita bisa dapatkan nilai modulus. Kemudian, ada juga hubungan antara nilai regangan, tapi terhadap waktu. Gitu ya. Kalau kita mau mencari nilai regangannya terhadap waktu, pengaruhnya, maka nilai tegangan harus kita anggap konstan. Nggak boleh dirubah-rubah, nilai tegangannya jangan ditambah. Ya, nilai tegangannya jangan ditambah, sehingga yang kita tambah itu hanya nilai regangannya saja. Nah, nanti berapa lama waktunya itu. Nah, bisa juga kita mau tahu nih nilai tegangan terhadap waktu. Nah, dari nilai tegangan terhadap waktu kita namakan dengan kurva relaksasi, relaxation gitu ya. Nah, itu untuk kalau kita fokus ke nilai tegangan, maka nilai regangannya kita stop. Kita bikin dia konstan. Gitu. Ya. Jadi perilaku batuan itu bisa kita amati dari 3. Bisa kita amati langsung tegangan-regangannya, bisa kita amati regangannya saja, bisa kita amati tegangannya saja. Itu, ya. Nah, kemudian dari sini, nah ini ya, kalau kita lihat di sini, saya hapus dulu coretan-coretannya. Kita hapus dulu coretan-coretan ini. Nah, kita lihat ini. Nah, ini yang dinamakan dengan elastik non-linier dan elastik linier. Ya, elastik linier itu yang tadi saya bilang, elastik sempurna. Ya, jadi dengan bertambahnya tegangan, maka regangan juga akan bertambah sebesar A. Nanti tegangannya ditambah lagi, maka regangannya bertambah sebesar B, gitu ya. Jadi ini adalah kondisi elastis linier. Jadi pertambahan nilai regangan dan tegangannya relatif sama. Nah, ada yang elastik non-linier. Elastik non-linier kita lihat dari sini. Ada ya. Nah, dari elastik non-linier itu, kondisi elastik ini kita bisa bilang nih, ini adalah kondisi elastis. Nih. Sampai di sigma 2 ini, sampai di tegangan 2 ini ya, di sigma 2 ini, dia mengalami ke sini. Nah, ini sudah masuk ke kondisi plastis ini. Ini sudah siap-siap masuk kondisi plastis. Jadi kondisi linearnya yang mana? Kondisi linearnya ini. Elastisnya yang mana? Bukan kondisi linear. Kondisi elastisnya yang mana? Ini. Kondisi elastisnya dari 0 sini sampai sini. Nah, ini kita bilang kondisi elastis ini. Ya, kondisi elastis itu masih ini. Jadi kalau kita lepas dia akan kembali lagi. Tapi setelah itu di sini dia sudah mau masuk ke lokasi kondisi plastis. Ini sudah lewat dia. Nah, ini yang dinamakan dengan elastis non-linier. Ya. Hah? Ada yang raise hand kalau itu. Kalau suara saya nggak kedengaran, tolong pakai raise hand-nya ya, nanti saya cari linknya. Oke, sekarang kita lihat ini. Kondisi elastis itu adalah kondisi
dia tidak terjadi deformasi secara permanen saat tegangannya dibuat nol. Ya, itu kondisi elastis. Kemudian ada yang namakan dengan kondisi reversible. Ya, reversible itu kondisi saat dia ditekan atau dia ditarik, ya, ditekan atau ditarik, dia akan kembali ke posisi semula. Itu yang kita bilang elastis sempurna atau kita bilang reversible. Kemudian yang non reversible itu kalau kita tekan atau kita tarik, dia kembali tapi tidak ke posisi semula. Itu yang non reversible. Nah, itu terjadi pada beberapa jenis batuan beku. Ya, batuan beku itu biasanya dia akan mendekati perilaku yang elastis. Nah, ini perilaku plastis. Ya, ini plastis sempurna. Nih, perilaku plastis sempurna terjadi, dia tidak terjadi deformasi kalau nilai tegangannya itu kurang dari tegangan 0 nilainya. Ya, karena ini nilai tegangan 0-nya. Kalau dia berada di sini, maka dia tidak terjadi deformasi. Belum terjadi deformasi ya. Nah, pada saat T-nya atau pada saat tegangannya sigmanya sama dengan sigma 0, ya, pada saat nilai sigmanya sama dengan sigma 0, maka dia mengalami deformasi permanen. Nah, kalau dia sudah lebih besar lagi sigmanya dari sigma 0, ya, ini sudah ada di atas sini, sudah pasti itu ada longsor atau runtuh. Kalau di terowongan kita bilangnya runtuh, tapi kalau di permukaan kita bilangnya longsor. Kayak gitu. Ya, jadi kalau sudah melewati batas plastis ini, maka yang terjadi adalah fail di sini. Ya, baik itu longsoran maupun runtuhan pada batuan. Ya, itu yang dimaksud dengan kondisi plastisnya. Nah, ini yang kondisi elastoplastis. Jadi pada level tegangan tertentu dia mengalami kondisi elastis, ini kondisi elastis, ya, ini linear. Nah, setelah itu dia pada nilai tegangan 0, dia mengalami kondisi plastis. Berarti ini sudah masuk daerah kritis di sini. Ya, masuk daerah kritis. Kalau nilainya nambah lagi ke sini, berarti dia sudah masuk ke daerah plastis. Dia hancur. Gitu. Nah, yang terjadi pada uji kuat tekan kita, ya, nanti kita akan bikin seperti ini. Dapat grafik seperti ini dari hasil uji kuat tekan. Nah, yang arahnya ke kanan ini regangan aksial. Ya, ini regangan aksial. Dari uji kuat tekan ini nanti kita bisa dapatkan nilai modulus. Ini nilai modulusnya. Nah, nilai modulus sendiri itu ada beberapa. Ya, ada modulus tangan, ada modulus sekant, ya. Kemudian ada modulus average. Nah, itu nilainya nanti tergantung bagaimana kita mengambil ini. Ya. Nah, nilai modulus itu dasarnya adalah nilai E, ya. Mencari modulus itu dasarnya adalah nilai tegangan dibagi dengan regangan. Ya, ini dasarnya. Dasar nilai mencari modulus. Baik itu modulus elastis, modulus deformasi, itu semua nilainya adalah ini. Mencari nilai tegangan dan regangannya. Ya. Kenapa dia dibilang modulus deformasi? Karena dia nilainya tidak mengikuti rumus Young, ya, rumus elastis, gitu ya. Makanya dia dinamakan dengan modulus deformasi, ya, tidak mengikuti hukum Young, gitu ya. Ini. Nah, untuk ini perilakunya nanti kita dapatnya kurva ini. Nah, kalau kurva ini udah dapat, berarti kita dapat nilai puncakan. Nilai puncaknya itu adalah ini, kita pakai sigma 2 nih ya, nilai puncaknya di sini. Kemudian berapa nilai tegangannya, berapa nilai regangannya. Ya, itu untuk mencari modulusnya nih. Modulus elastisnya dulu, ya. Nah,
Kemudian dari situ untuk batuan kita mencari modulus tangen. Modulus tangen itu nilainya adalah ini, ya, selisih dari sigma 1 dan sigma 2 ini, ya, tingginya ini dengan regangan ini. Nah, nanti kita dapatkan yang ini. Minggu depan saya lebih jabarkan lagi, ya, kita akan lebih jabarkan lagi ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, perilaku batuan ini kita di sini nih lihatnya, ya, kita lihatnya perilaku batuan tuh di sini. Jadi yang ke kanan tadi saya bilang adalah regangan aksial. Yang ke kiri data yang dimasukkan dari regangan lateral. Sehingga dari tegangan aksial kita dapatkan ini terhadap tegangan, ya, dapatkan kurva yang di kanan. Kemudian kalau regangan lateral kita terhadap tegangan dapatkan kurva yang di kiri. Nah, kemudian untuk gabungan antara regangan aksial dengan regangan lateral kita namakan dengan regangan volumetrik. Ya, nah, nyarinya dari sini. Regangan volumetrik itu adalah EA ditambah dengan 2EL. Itu kita dapatkan nilai regangan volumetrik. Nah, dari nilai ini maka kita dapat kurva ini. Kurva ini. Ya. Tapi nanti misalnya kalian di lab kurvanya nggak berbentuk seperti ini, nggak usah khawatir. Itu bukan berarti salah, karena memang nilai kita berdasarkan nilai EA dengan EL-nya. Kadang tidak semuanya berbentuk seperti ini, ya. Ada aja yang langsung gini, ada juga yang terus aja gini, gitu. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya ini kan karena kita menghitung nilai volumetriknya berdasarkan data regangan aksial dan regangan lateralnya. Nah, disinilah perilakunya. Di sini perilakunya. Saat saya lihat yang aksial aja ya, kita lihat yang regangan aksial. Dari regangan aksial, dia akan mengalami ini nih, kondisi nilai seperti ini. Nah, saat seperti ini terjadi proses penutupan crack pada batuan. Jadi ditekan terus sampai dia tertutup, ya, dia tertutup cracknya. Setelah itu dia akan mengalami yang namanya elastis, kondisi elastis. Muncullah ini, ya, ini kondisi elastis itu. Terus kondisi elastis terus sampai dia mencapai batas elastisnya. Setelah mencapai batas elastisnya, maka dia akan masuk ke batas plastis. Ya, begitu dia masuk ke batas plastis, berarti itu kondisi yang sudah hancur. Nah, dari sini yang akan terlihat sekali bahwa di sini itu nanti linear banget gitu. Ya, elastisnya di sini akan linear dan ini akan sudah mulai berubah. Nah, pada saat dia ini mulai berubah, berarti kita sudah siap-siap bahwa ini sudah mau masuk daerah yang tidak stabil, mendekati kondisi plastis, walaupun belum masuk ke plastis, tapi dia kondisinya sudah tidak stabil. Setelah itu sampai di puncaknya, nah itulah dia kondisi maksimum dari tegangannya sebelum dia masuk ke plastis dan itu hancur. Jadi itu, ya, perilaku batuan itu seperti itu prosesnya. Dari penutupan crack, kemudian dia mengalami kondisi linear, ya. Kemudian setelah itu dia siap-siap untuk tidak stabil, kondisinya mulai tidak stabil. Setelah tidak stabil dia masuk kondisi plastis sudah hancur. Gitu. Ya, jadi perilaku batuan seperti itu. Oke, saya hari ini nggak bisa kasih full karena saya ada keperluan yang lain, ya. Jam 9 harus sudah ada di tempat yang lain. Jadi mungkin hari ini kita cukupkan sampai sini dulu, ya. Dan karena kebetulan juga kita nggak bisa interaksi, ya, saya nggak bisa dengar suara kalian. Jadi ya saat ini kalian terima saja yang saya berikan. Minggu depan kita diskusi. Bu, saya masih belum paham yang bagian ini, Bu. Bu, saya belum paham yang bagian itu. Besok minggu depan kita rame-rame, ya. Kita rame-rame diskusi yang ini, gitu. Karena ini intinya. Intinya kita mekanika batuan, ya. Intinya geotek tuh di sini. Di perilakunya ini, gitu. Jadi kita main-main dengan
dari grafik itu nanti kita bisa cerita panjang lebar nih tentang perilaku batuan gitu loh. Ya, tentang perilaku batuan itu kita bisa cerita panjang lebar dari nilai-nilai tegangan dan regangannya itu, gitu. Ya, makanya dari satu tempat ke tempat yang lain, walaupun jumlah jenis materialnya sama, belum tentu dia punya perilaku yang sama seperti yang kita tahu, gitu ya. Misalnya kita tahu di sini, untuk batuan klestun di daerah Samarinda seberang itu nilainya sekitar 20 megapascal misalnya gitu ya. Terus udah gitu kita jalan nih ke Tanah Merah, ketemu lagi klestun. Nggak bisa juga kita bilang ini pasti kekuatannya 20 megapascal. Nggak bisa gitu juga. Ya, harus kita uji. Bisa jadi dia lebih rendah atau dia lebih tinggi, lebih kuat gitu. Ya, jadi tetap pengujian itu harus dilakukan. Dimanapun kita berada, begitu kita mau melakukan kegiatan di situ harus diuji. Walaupun kita sudah tahu jenis batuannya. Jadikan patokan awal nggak apa-apa, boleh. Oh kurang lebih kalau claystone itu nilainya kisarannya sekian. Tapi kita belum tentu batuan yang kita ambil sebesar itu nilainya. Takutnya kalau batuannya itu lebih rendah, kemudian kita sudah punya patokan nih misalnya claystone-nya itu 20 megapascal. Ternyata begitu punya kita itu lebih rendah hanya 15 walaupun batuannya sama, tapi karena kita punya keyakinan 20 megapascal berarti dia kan lebih kuat tuh dibandingkan yang 15. Kita kasih beban yang berlebih. Kelewat nih 15-nya. Ternyata bebannya itu sampai di 17 atau di 18, maka fail dia. Ya begitu dia hancur, kita kok bisa ya hancur? Padahal kan kalau menurut perhitungan bebannya sekian, itu bisa ditahan oleh batuan karena oleh batuan yang di sini ya. Padahal enggak, karena itu kita harus tahu dulu dia punya kelemahan apa di situ. Dia punya perilaku apa di situ? Apakah banyak crack-nya? Apakah banyak bidang discontinue-nya? Ya, jarak bidang discontinue-nya seberapa rapat dan sebagainya itu nanti harus diperhatikan. Oke. Sampai di sini dulu. Jangan lupa itu absennya kayaknya sudah habis ya. Absennya udah selesai. Nanti saya share saya share materinya ya. Sampai ketemu minggu depan. Silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk minggu depan aja. Oke ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih Bu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu. Makasih.